Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop binokuler beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, di bagian sini ada lensa okuler. Lensa okuler memiliki fungsi untuk mengatur besaran objek benda dengan lensa objektif. Nah, lensa okuler juga digunakan sebagai tempat Anda mengamati hal yang sedang Anda amati. Kemudian, bagian selanjutnya ada tabung mikroskop. Ini merupakan bagian tabung mikroskop. Fungsinya sebagai penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Nah, bagian selanjutnya ada bagian lengan mikroskop. Yang mana bagian lengan mikroskop ini merupakan bagian lengan mikroskop. Fungsinya untuk sebagai pegangan pada saat mikroskop akan diangkat atau dipindahkan ke meja kerja. Cara mengangkatnya yaitu dengan memegang bagian lengan dan memegang bagian bawah. Tidak boleh memegang hanya dengan satu tangan atau hanya memegang bagian bawahnya saja karena akan rentan jatuh. Kemudian ini merupakan bagian revolver dari mikroskop. Fungsinya untuk mengatur posisi lensa objektif pada saat pengamatan. Nah, pastikan pada saat akan mengamati ada bunyi klik pada revolver yang telah Anda putar. Nah, setelah kayak gini Anda bisa dapat mengamati ketika kaca preparat sudah ada dan sumber cahaya dipastikan telah baik. Kemudian selanjutnya ada bagian dari makrometer dan mikrometer. Apa fungsi dari keduanya? Yang pertama ada fungsi dari makrometer. Makrometer yaitu sebagai alat bantu untuk menaik turunkan meja objek. Makrometer digunakan sebagai langkah dalam melakukan analisis menggunakan mikroskop. Untuk Anda dapat menaik turunkan meja preparat dengan menaik turunkan makrometer tersebut. Kemudian selanjutnya ada mikrometer. Mikrometer digunakan sebagai media untuk memperhalus lapang pandang yang telah Anda dapatkan, di mana ketika Anda telah mendapatkan lapang pandang, Anda dapat memperjelas dengan mengatur mikrometer sedemikian rupa hingga didapatkan lapang pandang dan hal yang Anda inginkan. Kemudian yang selanjutnya ada meja preparat. Meja preparat merupakan tempat di mana preparat diletakkan pada saat pengamatan. Ini merupakan bagian dari meja preparat. Meja preparat dapat diatur naik turunnya atau kanan kirinya dengan mengatur skrup bagian bawah meja tersebut. Nah, untuk yang bagian atas untuk mengatur maju dan mundur dari meja preparat. Kemudian untuk yang bawah untuk mengatur bagian ke kanan ke kiri dari penjepit preparat. Kemudian bagian ini merupakan bagian untuk menjepit preparat. Jadi pada saat Anda akan mengamati, preparat diletakkan di sini, kemudian akan dijepit oleh penjepit preparat sehingga preparat tidak akan tergoyahkan atau bergeser kemana-kemana. Kemudian selanjutnya ada bagian diafragma. Ini merupakan bagian di mana sebagai jalan masuknya cahaya yang diteruskan dari sumber cahaya. Diafragma memancarkan cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya menuju kaca preparat. Nah, untuk membuka diafragma dapat mengatur bagian klep sebelah sini, kemudian untuk menaik turunkannya bisa diatur sebagian sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan bagian sumber cahaya. Sumber cahaya digunakan sebagai cahaya yang dipancarkan ke meja preparat melalui diafragma. Untuk mengatur besaran intensitas cahaya, Anda dapat mengatur tombol atau media sebelah sini ke arah on untuk menghidupkan lampu dan ke arah off untuk meredupkan lampu. Ini digunakan pada saat Anda telah mendapatkan lapang pandang. Anda dapat mengatur besaran cahaya yang dikeluarkan dari mikroskop sesuai dengan kebutuhan hingga didapatkan lapang pandang yang sempurna. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai
fungsi dan bagian dari mikroskop listrik. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semua.